Oke, sesuai analisa kita, ternyata kita profit ya di sini. Market berhasil menembus target profit kita. What's up guys, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Ugo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi untuk backtest dari yang kita lakukan di video sebelumnya ya. Nah, kemarin saya sudah melakukan open posisi itu sebanyak 80 kali ya. Ini sudah saya tandai di sini. Jadi yang ke-80 ini adalah profit, lalu yang 81 win, 82 juga win, 83 kita loss. Jadi di sini sudah saya catat dari 80, di sini 80 win, 81 win, 82 win, 83 loss. Oke, jadi sementara jumlah trading kita 83 kali, winnya 69 kali, lossnya 14 kali, dan win rate kita untuk sementara ini 83,13% ya. Jadi masih sangat bagus. Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk melakukan open posisi ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada time frame 5 menit, kita menarik garis bantuan di sini bahwa di sini ada area support ya. Yang tadinya di sini menjadi area resisten dan akhirnya berhasil dijebol di sini dan saat ini menjadi area support ya. Nah, di sini juga kita bisa menarik garis trend. Oke, jadi seperti ini untuk bisa kita mengetahui apakah trennya masih naik untuk sementara ini. Ini kan terjadi konsolidasi ya di sini, lalu di sini ada kenaikan sedikit. Apakah nanti garis trend akan dijebol? Jika dijebol, maka akan mengalami perubahan tren. Nah, jadi seperti yang kemarin untuk indikator kemarin kita menggunakan SSL channel ya untuk eksekusinya. Kita buka dulu. Oke, di sini SSL channel sudah kebuka. Yang hijau dan merah ini SSL channel ya. Lalu kemarin kita juga menggunakan EMA 200 untuk mengidentifikasi tren yang sedang terjadi. Nah, saat ini saya ubah menggunakan buy sell. Jadi di sini kita bisa dengan menggunakan indikator ini bisa menggunakan sekaligus EMA 50 dan juga EMA 200. Nah, jadi ada dua EMA ya, kita bisa gunakan di sini EMA 200 yang berwarna biru, EMA 50 yang berwarna ungu. Oke, jadi seperti itu. Plus kita memiliki label untuk buy dan sell-nya. Jadi di posisi mana kita harus buy dan di posisi mana kita harus sell. Cuman di sini buy dan sell ini tidak terlalu akurat ya. Jadi tetap kita gunakan SSL channel untuk kita melakukan eksekusi jual maupun beli. Nah, seperti halnya bisa kalian lihat di sini. Di sini terbentuk label sell. Nah, kalau kita pasang posisi sell di sini, maka kita akan loss ya. Sell, lalu kita pasang di sini, ini jelas kita rugi. Nah, anggaplah stop loss-nya berada di atas SSL, lalu target profit 1,2. Nah, di sini kita loss. Nah, kenapa saya tidak melakukan open posisi di sini? Nah, karena posisi candlestick di sini tepat berada di EMA 50, jadi di tengah-tengah EMA 50. Ini sangat berisiko untuk kita melakukan open posisi ya. Jadi di sini pastikan candlestick itu bergerak di atas EMA 50. Nah, seperti ini EMA 50 yang warna ungu. Lalu kita hanya melakukan open posisi ketika candlestick bergerak di atasnya atau bergerak di bawahnya, bukan di tengah-tengahnya ya. Jadi ini kan berada di tengah-tengah ini. Nah, candlestick ini tepat mengenai EMA 50. Nah, ini jangan sekali-sekali melakukan open posisi. Kita melakukan open posisi ketika SSL channel itu menyilang posisinya berada di atas EMA 50 atau berada di bawah EMA 50. Nah, saat ini kan berada di atas EMA 50. Jadi kita ambil posisi long atau posisi buy ya. Sedangkan EMA 200 itu berada di atas. Nah, kemarin saya katakan bahwa jika candlestick bergerak di bawah EMA 200, kita hanya berfokus untuk melakukan open posisi short atau posisi bawah saja. Nah, saat ini saya juga menggunakan EMA 50 ya sebagai tambahannya. Jadi EMA 50 ini kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi tren yang lebih pendek ya. Jadi ketika candlestick bergerak di atas EMA 50, kita pasang posisi buy atau long. Cuma di sini lebih berisiko. Kenapa saya bilang lebih berisiko? Karena berada di bawah EMA 200. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa candlestick yang bergerak di bawah EMA 200 kita hanya mencari posisi short atau posisi bawah saja ya. Seperti itu. Nah, cuman untuk kalian yang memang berani mengambil risiko ya, silakan saja untuk mengambil posisi long ketika candlestick berada di atas EMA 50. Nah, seperti halnya yang ini saya mendapatkan profit karena candlestick bergerak di atas EMA 50 yang warna ungu ini EMA 50 ya. Jadi candlestick bergerak di atasnya, lalu SSL channel di sini menyilang. Nah, yang ini yang hijau menyilang ke atas, yang merah ke bawah. Posisi candlestick berada di atas EMA 50, maka saya melakukan open posisi di sini ya.
Setelah satu candle ini menembus SSL channel yang warna hijau, maka dia menyilang. Lalu kita atau crossing ya. Lalu kita open posisi di candle berikutnya. Nah, di candle ini saya melakukan open posisi, lalu memasang stop loss di bawah SSL channel lagi sedikit. Lalu untuk target profitnya saya ambil 1,2 kali sehingga kita profit di sini ya. Dan ternyata candlestick malah naik dan menembus EMA 200. Jadi di sini ada kemungkinan perubahan tren ya. Yang tadinya candlestick bergerak di bawah EMA 200 dan juga di bawah EMA 50 yang mengindikasikan bahwa market sedang mengalami downtrend. Berikutnya saat menembus EMA 50 dan juga menembus EMA 200, maka memungkinkan market akan mengalami pembalikan arah ya atau uptrend. Nah, jadi saat ini apakah market akan terus mengalami kenaikan ketika sudah menembus EMA 200 di sini? Lalu di sini terjadi koreksi sedikit. Nah, di sini apakah akan kembali mengalami kenaikan? Atau di sini garis tren malah dijebol lagi dan juga EMA 50 dijebol kembali. Kalau ini terjadi, maka ini hanya false reversal ya. Jadi gagal untuk mengalami pembalikan arah dan kembali melanjutkan trennya ke arah bearish atau turun ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tunggu di sini apakah candlestick akan memantul di EMA 50 dan juga di area support yang ini. Karena di sini kita menggambar area support ya. Dan juga kita bisa menarik garis Fibonacci ya. Dan sini kita cek dulu untuk posisi swing low dan juga swing high-nya dengan menggunakan zigzag. Nah, jadi posisi swing low ada di sini, lalu swing high-nya di sini kita ambil. Ternyata di sini ada Fibonacci 38,2% dan harga menyentuh Fibonacci 38,2%. Lalu di sini terbentuk candle hijau kecil, cuman di sini belum terkonfirmasi ya apakah akan tetap candle hijau atau malah tetap turun. Karena ini bisa aja dia turun sampai di area support ini atau di EMA 50. Setelah itu barulah memantul ke atas lagi atau malah turun kembali melanjutkan tren bearishnya. Nah, ini kita belum bisa mengetahui. Nah, di sini muncul sinyal sell ya. Cuma kenapa saya tidak berani ngambil? Karena posisi candlestick itu berada di garis EMA 200. Seperti yang tadi saya katakan, ini sangat berisiko ya untuk mengambil posisi ketika candlestick tepat di garis EMA 200 ataupun tepat bergerak di garis EMA 50. Jadi hindari seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya memungkinkan untuk kita mendapatkan keuntungan di sini, misalkan kita ambil posisi short di sini. Ini kan ada sinyal sell ya. Lalu SSL channel juga memberikan sinyal untuk kita menjual atau sell. Karena garis merah berada di atas, garis hijau berada di bawah, sehingga kita dikonfirmasi untuk melakukan open posisi sell pada candle berikutnya, yaitu di sini. Ini sebagai contoh saja ya, misalnya kita melakukan open posisi di sini, lalu kita letakkan stop loss di atas SSL channel dan juga target profit di 1,2 kalinya, maka ini sangat beresiko ya, karena bisa aja kita open posisi di sini, bisa aja ternyata market nggak nyampe tembus di target profit kita. Karena dia bisa memantul di sini. Setelah berada di higher high-nya, market ternyata memantul sampai di Fibonacci 38,2% dan lanjut lagi naik. Maka kita akan loss di sini ya. Jadi seperti itu, atau bisa aja dia dari atas sini hanya memantul di area support yang ini atau di EMA 50 lalu naik kembali. Maka di sini juga kita akan loss. Seperti itu, makanya saya tidak mengambil posisi sell yang ini. Mungkin semoga kalian bisa memahami. Sini saya hapus dulu yang ini karena ini hanya contoh saja ya. Kita tidak melakukan open posisi. Oke, di sini kita menunggu lagi untuk konfirmasi berikutnya. Jika seandainya candlestick memantul di 38,2%, di sini terbentuk candle hijau, terkonfirmasi candle hijau, maka kemungkinan market akan naik kembali dan kita menunggu SSL channel sampai menyilang ke atas, yang hijau di atas, yang merah di bawah, maka kita melakukan open posisi buy atau posisi long ya. Oke, kita pantau lagi. Oke, ternyata di sini muncul candle berwarna hijau. Berarti kemungkinan market akan mengalami kenaikan ya, memantul di Fibonacci 38,2%. Dan sekarang kita tunggu saja SSL channel sampai menyilang ke atas, yang hijau berada di atas, yang merah berada di bawah. Maka kita melakukan posisi long ya, atau posisi buy. Oke, mungkin ada baiknya kita pasang alarm ketika nanti SSL channel menyilang ke atas. Oke, kita pasang alarm, add alarm, lalu SSL channel crossing up ya. Jadi karena kita mengambil posisi buy atau long, jadi SSL channelnya nanti posisinya crossing up dengan SSL channel yang lagi satunya. Plotnya
Nah, ini plot ini yang warna hijau dan warna merah tadi ya. Lalu ini kita pilih once per minute biar dia bunyi terus ketika nanti SSL channelnya menyilang. Oke, kita tekan tombol create. Ya, kita tunggu saja nanti sampai SSL channel menyilang. Nanti alarm kita akan bunyi. Ya, candlestick memasuki area support. Jadi area yang coklat ini adalah area support dan juga menyentuh EMA 50 yang berwarna ungu, garis yang berwarna ungu disentuh, lalu market mental lagi ke atas. Nah, jadi antara EMA 50 dan juga EMA 200 harga masih bergerak di antara dua EMA ini ya. Jadi antara bull dan bear ini sama-sama kuat. Sama-sama belum bisa menjebol EMA 200 ataupun EMA 50 yang sebagai area supportnya dan EMA 200 sebagai area resistennya ya. Seandainya EMA 200 dijebol, maka kemungkinan arah market masih akan naik ya. Dan juga kita akan jadi memasang posisi long, posisi buy atau kontrak buy ya. Oke, di sini alarm kita bunyi ya, cuman tadi mungkin menyentuh sedikit lalu candle turun lagi, maka SSL-nya di sini belum terkonfirmasi menyilang ya. Masih ada waktu 2 menit 32 detik lagi. Kita tunggu saja. Oh ya, untuk indikator buy and sell ini kalian bisa ambil di sini ya. Jadi kalian ketik saja buy sell. Nah, yang ini buy sell dari DK Swag. Jadi yang ini yang nomor 3794 kalian tinggal klik saja maka akan muncul di sini dan indikatornya akan muncul seperti ini ya. Dan kalian bisa setting untuk buy and sell-nya di sini tekan tombol setting. Lalu untuk EMA 200 itu dicentang dan juga EMA 50-nya hanya dua ini saja. Dan close line dan open line-nya dihilangkan centangnya, lalu buy and sell label ini boleh kalian biarkan. Selanjutnya untuk warna dari garis EMA 200 itu terserah kalian, bisa kalian warnai apa saja dan juga garis EMA 50-nya ya. Lalu tekan saja OK, maka akan muncul seperti ini. Ini garis yang biru EMA 200, lalu garis yang ungu EMA 50 ya. Dan biasanya ketika EMA 50 dan juga EMA 200 crossing, EMA 50 menempati posisi atas, EMA 200 berada di bawahnya, maka memungkinkan market akan mengalami uptrend ya. Nah, di sini terlihat posisi EMA 50 dan EMA 200 ini semakin mendekat. Apakah nanti akan crossing? Jika crossing maka market akan mengalami kenaikan atau trennya adalah bullish ya. Karena di sini terlihat EMA 200 berada di atas, EMA 50 berada di bawah, maka sebelumnya yang terjadi adalah downtrend ya. Nah, seperti ini. Kita zoom out. Nah, kalau kita cari persilangannya atau crossingnya ada di sini ya. Nah, ini dia crossingnya antara EMA 200 yang warna biru, lalu EMA 50 berada di bawahnya. Maka tren market berikutnya adalah bearish atau turun ya. Dan ini mengalami penurunan terus-menerus. Nah, di sini kita lihat. Nah, dari sini ya crossingnya yang terjadi, lalu market turun terus sampai sini turun. Jadi turun, ini terlihat candlestick naik tapi gagal. Nah, di sini gagal crossing. EMA 50 dan EMA 200 tidak jadi crossing. Di sini terlihat hampir crossing tapi nggak jadi ya. Nah, di sini juga sama mendekati EMA 200 tapi tidak crossing. Akhirnya turun lagi. Nah, apakah yang terjadi saat ini sama halnya dengan terjadi yang di sini ya? Di sini kan EMA 50 mendekati EMA 200 juga. Nah, di sini juga EMA 50 mendekati EMA 200, tapi akhirnya market kembali jebol. Apakah akan terjadi seperti halnya yang sebelumnya? Terjadi hal yang sama, market melanjutkan downtrendnya, atau nanti EMA 50 dan EMA 200 akan crossing dan mengalami pembalikan arah? Kita cuma bisa nunggu ya. Kita lihat saja nanti kalau posisi crossing ke atas seperti halnya yang terjadi di sini ya. Nah, ini EMA 50 crossing naik, EMA 200 berada di bawahnya. Jadi posisinya EMA 50 di atas, EMA 200 di bawah, maka trennya bullish, naik ya. Nah, ini trennya naik, terus naik sampai akhirnya di sini crossing. Nah, ini crossing
birunya di atas, ungunya di bawah, atau EMA 50-nya di bawah, EMA 200-nya di atas. Jadi downtrend. Nah, downtrend terus turun sampai di sini, di ujungnya juga masih downtrend ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau cari aman, kita ambil aja posisi sell, posisi turun terus ya. Itu lebih aman untuk kita, atau resikonya lebih rendah ketimbang kita melawan arus tren ya. Nah, ini kalau seandainya candlestick berada di bawah EMA 50, maka kita harus mengubah posisi kita. Jadi kita harus ngambil hanya posisi short atau posisi turun ya. Nah, karena di sini SSL sudah berada di bawah EMA 200, kalaupun nanti terbentuk candle hijau dan SSL menyilang ke atas, yang hijau di atas, sepertinya kita nggak berani melakukan open posisi long ya, atau posisi atas, karena candlestick masih berada di bawah EMA 200. Bisa aja nanti seandainya, ini contoh aja, seandainya nanti crossing SSL channelnya dan kita melakukan open posisi misalkan di sini ya, lalu target stop lossnya di garis SSL yang warna hijau, dan target profitnya kita ambil 1,2 kali seperti ini, rasionya 1,2 kali, dan ternyata candlestick hanya memantul di EMA 200. Ini seperti halnya yang terjadi di sini ya. Nah, ini kan beberapa kali terjadi pantulan di EMA 200, dia nggak berhasil menjebol EMA 200, maka kita bakal loss nanti seandainya ini hanya memantul di EMA 200 saja. Nah, misalkan di sini EMA 200 berjalan seperti ini misalnya ya, sebagai contoh, lalu kita open posisi di sini. Kalaupun di sini muncul candle hijau sedikit naik, lalu mantul lagi ke bawah, naik, mantul lagi ke bawah, naik, akhirnya kita loss bisa di sini. Nah, seperti itu yang kemungkinan terjadi. Makanya kita ragu ya untuk melakukan open posisi di sini. Sebaiknya kita tunda dulu. Seandainya EMA 50 berhasil dijebol ke bawah, maka lebih baik kita ngambil posisi short, karena candlestick sudah berada di bawah EMA 50 nanti. Seperti itu. Ini saya hapus dulu karena di sini hanya contoh aja ya. Oke, kita tunggu lagi, kita pantau lagi market. Nah, market terus turun dan menjebol EMA 50 ya. Ini garis yang ungu, EMA 50 sudah berhasil dijebol. Apakah bodinya akan tetap berada di bawah EMA 50? Jika iya, memungkinkan kondisi akan mengalami penurunan terus ya. Maka kita akan berfokus untuk mencari posisi short atau posisi bawah saja. Nah, kembali muncul candle hijau, ternyata false breakout ya. Jadi gagal untuk breakout di EMA 50 dan bodinya tidak sampai menembus EMA 50, hanya shadow saja ya. Jadi ini false breakout. Ya, naik lagi. Apakah akan crossing untuk SSL channelnya? Jika crossing dan candlestick berada di atas EMA 200 atau berhasil breakout dari EMA 200, maka kita open posisi long ya. Nah, beginilah kondisi market yang sebenarnya kalau kita melakukan open posisi ya. Jadi walaupun kita menggunakan time frame yang kecil atau scalping dengan time frame 5 menit, di sini tidak serta-merta kita bisa menghasilkan profit dengan cepat. Jadi kita harus menunggu konfirmasi untuk kita mendapatkan posisi yang terbaik, sehingga kita terhindar dari resiko kerugian yang terlalu besar ya. Jadi di sini resiko tetap ada. Saya nggak bilang bahwa melakukan trading di future ataupun di spot market menggunakan strategi yang saya percayai saat ini itu tidak akan 100% mendatangkan profit, karena resiko loss itu selalu ada ya. Jadi di sini tidak ada yang bisa memprediksi masa depan apakah ternyata sesuai dengan analisa yang kita lakukan atau malah sebaliknya. Itu kita tidak bisa memprediksi 100% secara pasti ya. Oke, di sini alarm kita bunyi lagi, tapi ternyata SSL-nya belum menyilang ya, karena di sini candle-nya belum tertutup. Ya, nyilang lagi, gagal, menyilang lagi, sampai benar-benar candle ini tertutup, maka dia akan menyilang. Tapi kita nggak berani ya melakukan open posisi di sini, karena candlestick berada di bawah EMA 200 dan juga di atas EMA 50. Jadi di tengah-tengah sangat meragukan sekali, karena di sini posisi bisa kita bilang di sini area support dan di sini area resistennya terlalu pendek ya untuk kita melakukan open posisi.
Jadi kalau nanti seandainya naik terus dan menembus EMA 200, kita mungkin akan melakukan open posisi itu di sekitar sini ya, di atas dari EMA 200 di sini. Jadi sampai nanti naik dulu ke sini, barulah kita melakukan open posisi di sini. Seperti itu ya. Kalaupun diturun lagi, kemungkinan bakal naik lagi seperti itu. Nah, di sini muncul sebuah sinyal buy pada candle ini ya. Kita hanya berani buy nanti ketika candlestick sudah berhasil menembus EMA 200 ya. Karena di sini masih terbilang beresiko. Posisi candlestick itu berada di bawah EMA 200 ya, di bawah resistennya. Sangat sedikit jaraknya. Jadi bisa aja nanti ketika kita pasang open posisi long di sini, ternyata candlestick hanya memantul sampai EMA 200. Seperti halnya yang sebelumnya terjadi di sini ya, hanya memantul di EMA 200 lalu turun lagi. Bisa aja seperti itu. Maka dari itu kita harus menunggu konfirmasi sampai satu candle bodinya itu benar-benar tembus di EMA 200. Barulah kita berani melakukan open posisi buy atau long di sini ya. Oke, di sini sudah terkonfirmasi ya. Candlestick naik. Nah, menembus EMA 200 ya. Nah, cuma di sini kita harus menunggu konfirmasi ketika candlenya tertutup dengan memiliki body di atas EMA 200, baru kita melakukan open posisi long. Oke, pertama kita mendapatkan sinyal buy di sini. Lalu indikator yang kedua, SSL channel sudah menyilang ke atas, yang hijau di atas, yang merah di bawah. Lalu candlestick juga sudah bergerak di atas EMA 50. Dan juga konfirmasi yang berikutnya ada Fibonacci 38,2%, di mana ketika candlestick memantul di area Fibonacci 38,2%, maka memungkinkan market sangat kuat untuk mengalami kenaikan. Jadi konfirmasi nanti sekali lagi ketika candlestick bodinya berhasil menembus EMA 200, barulah kita melakukan open posisi long itu di sekitar sini ya. Seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar tertutup. Ini akan tertutup 2 menit 44 detik lagi ya. Nah, jadi seperti inilah kita melakukan trading, harus bersabar menunggu konfirmasi-konfirmasi yang ada untuk menghindari risiko ya. Walaupun sebetulnya kalaupun kita sudah yakin dengan sekian konfirmasi yang kita dapatkan, tetap saja market bisa berbalik dan kita bisa loss, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa memprediksi 100% apa yang terjadi di masa depan ya. Bisa aja market ternyata jebol kembali, itu sangat mungkin kan. Maka dari itu saya bilang bahwa bermain di kripto, khususnya di market future, itu sangat berisiko. Jadi di sini sama sekali kita di channel Ugo tidak mengajak kalian untuk bermain di future ataupun melakukan open posisi, merekomendasikan sinyal buy ataupun sell. Di sini pure kita hanya memberikan edukasi ya. Karena di sini kami tidak bertanggung jawab atas apapun risiko yang kalian dapatkan ya. Kalian harus tahu itu untuk disclaimer-nya. Oke, kita tunggu lagi konfirmasinya. Nah, ternyata bodinya nggak berhasil menembus EMA 200. Jadi kita belum berani melakukan open posisi ya. Sampai benar-benar EMA 200 ini bodinya tembus, barulah kita melakukan open posisi. Walaupun ternyata SSL channel menyilang dan di sini kita mendapatkan sinyal buy, tetap saja kita belum berani melakukan open posisi. Sampai satu candle bodinya menembus EMA 200, baru kita melakukan open posisi ya. Ya, penutupan candle baru. Apakah candle yang berikut ini akan menembus dan tertutup di atas EMA 200? Lagi-lagi kita harus menunggu ya. Jadi kita tunggu satu candle ini, mudah-mudahan bisa tembus satu body penuh di atas EMA 200 ya. Nah, di sini karena kita akan melakukan open posisi setelah satu body penuh melewati EMA 200, maka kita akan pasang alarm aja ya di sini. Untuk alarm SSL channelnya saya close dulu. Saya delete dulu untuk alarm untuk SSL channel, karena SSL channelnya juga sudah menyilang atau crossing di sini. Sekarang kita hanya menunggu konfirmasi sampai candlestick atau body dari candlestick itu penuh menembus EMA 200, maka kita pasang alarmnya di sekitar sini ya. Oke, di sini saya pasang alarm, mungkin saya turunin dikit ya, mungkin di sekitar sini. Candle crossing up untuk di harga sekian ya, shift. Nah, oke, jadi di sini ada garis titik-titik yang berwarna orange ini adalah garis alarm saya. Nah, di sini alert send USDT crossing up 2,9572. Jadi ketika nanti candlestick crossing up atau naik dan menembus garis alarm saya, maka alarmnya akan bunyi ya. Dan kita bisa melakukan open posisi setelah candlenya tertutup.
Oke, alarmnya bunyi 30 detik lagi dan kita akan melakukan open posisi long ya. Kita tunggu lagi sedikit. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita pasang untuk stop lossnya. Nah, untuk rasio stop loss di sini saya ambil 0,5% ya. 0,5. Oke, di sini ya, ini 0,5%. Lalu untuk target profitnya saya ambil 70%. Segitu kira-kira. Atau kalau mau lebih cepat lagi kalian bisa turunkan untuk rasio 1,2 kali stop loss itu boleh. Jadi di sini 0,6 untuk profit, target profit, lalu stop lossnya di 0,5%. Nah, jadi ini walaupun sudah banyak konfirmasi yang kita dapatkan, candlestick sudah bergerak di atas EMA 200, signal buy sudah muncul, SSL channel juga sudah menyilang ke atas yang berwarna hijau, candlestick juga sudah bergerak di atas EMA 50, juga sudah bergerak di atas Fibonacci 38,2%, maka semua konfirmasi menunjukkan bahwa ini kuat melakukan open posisi long ya, atau atas. Namun tidak serta-merta ini semua akan berhasil 100%, karena tetap saja kita tidak bisa memprediksi market 100% untuk kedepannya, apakah benar-benar akan naik atau akan turun. Jadi semua kembali ke market itu sendiri. Bisa saja market ternyata malah jebol dan turun, dan ternyata kita loss. Itu tetap bisa terjadi ya. Oke, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan target profit kita berhasil kejemput. Nah, sekarang kita pasang alarm di bawah ya, di stop lossnya. Jadi ketika alarm berbunyi nanti di bawah di area stop lossnya, berarti kita rugi. Kalau ternyata alarm nggak bunyi dan market kembali naik, maka berarti kita profit ya. Oke, sesuai analisa kita ternyata kita profit ya di sini. Market berhasil menembus target profit kita. Walaupun di sini nyaris stop loss kita kena ya, tapi ternyata enggak, masih profit. Jadi kalau kalian melihat box ini atau kotak ini, kotak rasionya ini berwarna hijau, artinya profit. Lain halnya dengan yang ini ya. Nah, ini kan merah nih warnanya. Kalau merah artinya kita loss. Stop lossnya kena di sini ya. Jadi di sini merah. Kalau ini hijau. Nah, kalau hijau artinya kita profit. Maaf banget di sini suasananya lagi rame, jadi di rumah lagi banyak orang. Jadi agak bising ya mungkin background suara saya. Nah, itulah seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita sudah banyak mendapatkan konfirmasi untuk kita melakukan open posisi long atau atas, dan ternyata di sini setelah kita open posisi, nah ini kan yang garis tengah ini adalah titik kita melakukan open posisi ya. Ternyata di sini terbentuk candle merah sampai hampir menyentuh stop loss kita ya. Kalau kita bisa memprediksi masa depan, ya kita bisa nunggu market sampai turun dan kita open posisi aja di sini kan gitu. Kalau kita tahu ya bakal turun, ya karena kita bukan Tuhan, kita nggak tahu arah pergerakan market akan kemana, itu 100% kita nggak akan tahu, karena kita hanya menganalisa berdasarkan history yang sudah terjadi sebelumnya, atau kita percaya dengan yang namanya history repeat itself gitu ya. Jadi biasanya market itu akan mengulang pola-pola yang terjadi sebelumnya, seperti itu, dengan bantuan indikator-indikator yang kita gunakan di sini, yaitu di buy and sell indikator, SSL channel, dan juga zigzag. Dan juga satu lagi kita menggunakan tambahan tool yaitu Fibonacci ya, untuk melihat sampai titik mana terjadi rejection atau terjadi pantulan ya. Nah, jadi dari konfirmasi yang kita dapatkan semuanya mengarah pada posisi long, maka kita melakukan posisi long di sini dan ternyata benar kita mendapatkan profit ya. Jadi target profitnya sudah kesentuh. Itulah sangat membosankan kalau kita melakukan live trading, karena di sini untuk satu posisi saja kita membutuhkan waktu berjam-jam ya. Walaupun di sini kita scalping menggunakan time frame 5 menit, karena kita perlu mendapatkan konfirmasi untuk kita lebih yakin melakukan open posisi. Oke, sekarang kita catat dulu ya. Tadi posisi ke 84 ya, yang tadi 83 loss, yang sekarang 84. Oke, sementara jumlah trading kita adalah 84 kali dan mendapatkan win 70 kali, loss 14 kali, sementara win rate kita adalah 83,33%, dan ini masih win rate yang sangat bagus ya. Oke, kita lanjut lagi untuk mencari posisi yang baru. Ini biar nggak terlalu banyak garis, saya hapus ya untuk Fibonacci-nya, kita bikin yang baru ya. Ini untuk
area support saya panjangkan lagi, siapa tahu nanti candle malah turun ke area support ya. Nah, ini saya putuskan untuk membuat area support di sini karena terjadi banyak rejection di sini ya. Di sini sebelumnya area resistance dan candlestick gagal breakout di sini juga, lalu di sini juga terjadi pantulan, akhirnya breakout di sini, tembus, lalu turun dan memantul di sini lagi. Jadi fix saat ini area ini menjadi area support yang cukup kuat ya untuk kita bisa mencari posisi lagi ketika candlestick ternyata menyentuh area support ini. Jadi garis ini menjadi key level dari area support kita ya. Ini kita bisa berikan nama key level. Oke, sekarang kita tarik garis Fibonacci dari swing low ke swing high. Oke, kita pantau lagi ya sampai titik mana nanti harga akan bergerak. Ini jika naik titik higher high-nya, kita juga bisa naikkan untuk Fibonacci-nya. Nah, jadi untuk berikutnya kita berfokus mencari posisi long ya, posisi atas, karena candlestick sudah bergerak di atas EMA 200 yang berwarna biru ini. Garis biru ini adalah EMA 200 dan juga candlestick bergerak di atas EMA 50 yang warna ungu ini adalah EMA 50. Jadi ada dua indikator yang menyatakan bahwa tren saat ini adalah bullish ya. Jadi kita hanya mencari posisi long saja atau posisi atas saja ya. Oke, nanti kalau market turun kita tunggu sampai batas garis Fibonacci mana akan mengalami rejection dan memantul lagi ke atas. Saat itulah kita melakukan open posisi ya. Oh ya, di sini saya akan memasang alarm lagi ya untuk SSL channel yang crossing. Jadi di sini alarmnya saya pasang untuk SSL channel itu crossing baik ke bawah maupun ke atas. Jadi terserah ya, mau crossing ke bawah mau crossing ke atas, ini pilih saja crossing. Tapi kalau kita mau milih crossing up, jadi dia hanya alertnya akan berbunyi atau alarmnya akan berbunyi ketika SSL menyilang ke atas, yang hijau di atas, yang merah di bawah. Kalau crossing down berarti yang merah di atas, yang hijau di bawah. Nah, ini karena crossing saja berarti kedua-duanya diambil seperti itu. Oke, once per minute, lalu tekan tombol create. Oke, kita tunggu lagi untuk alarm kita berbunyi, alert kita berbunyi. Oke, alarmnya bunyi lagi, berarti SSL-nya menyilang ke atas ya. Nah, ini ada candle hijau naik. Jadi setelah candlestick turun dan menyentuh golden ratio 61,8%, langsung ada candle hijau dan lalu muncul candle hijau yang besar. Sekarang kita tinggal tunggu SSL-nya terkonfirmasi menyilang ke atas ya, yang hijau di atas, yang merah di bawah. Baru kita melakukan open posisi buy. Nah, di sini ada sinyal buy muncul. Jadi kita mendapatkan konfirmasi lagi, ada sinyal buy muncul. SSL channel menyilang, golden ratio sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah area support, dan juga candlestick semuanya bergerak di atas EMA 200 dan juga EMA 50. Maka kita bisa melakukan open posisi buy. Kita tunggu lagi sampai SSL channelnya menyilang baru kita open posisi. Nah, ada waktu 3 menit lagi ya untuk SSL channelnya terkonfirmasi menyilang ke atas. Oke, 3 menit lagi. Oke, 50 detik lagi ya untuk terkonfirmasi candlenya, candle hijau dan SSL channel menyilang. Mudah-mudahan ada penurunan sedikit supaya kita bisa melakukan open posisi di sekitar sini ya. 38 detik lagi. Ya, mungkin sekalian aja saya praktekkan gimana melakukan open posisi secara langsung di market future ya, yaitu di Binance Future. Ini saya coba di market Binance. Oke, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6. Oke, di sini kita melakukan open posisi di sini langsung posisi long ya. Ya, kita entry-nya di sini ya di 2,98110. Sini kita ubah 2,98110. Oke, entry kita ada di sini di garis tengah ini. Lalu untuk stop loss kita ambil 0,5% ya. Jadi di sini kurang lebih sini saya ambil 0,5%. Lalu untuk target profitnya kita ambil 0,7% atau 0,6 itu boleh. Jadi saya ambil 0,7 aja. Oke, rasionya 1,4.
Kalian juga boleh menggunakan rasio 1,2 ya. Kalau 1,2 berarti 0,6% ya untuk target profit kita. Nah, selanjutnya kita ketik untuk target profit dan juga stop lossnya di dalam Binance Future. Nah, oke, saat ini di sini saya sudah mendapatkan 0,15 dolar ya. Kita pasang stop loss. Oke, stop lossnya tadi di harga. Oke, kita cek lagi ke TradingView. Untuk stop loss tadi di sini berarti di harga 2,9662. 2,9662. Kalau kita loss, kita berarti kehilangan 2,26 dolar. Oke, confirm. Lalu untuk target profitnya, di sini saya pasang trailing stop ya. Kita ubah ke posisi close dulu, lalu pasang trailing stop. Nah, untuk callbacknya 0,1%, dan untuk activation price-nya adalah yang di sini ya, di target profitnya di bagian atas di candle di TradingView, yaitu di angka 2,9989. 2,9989. Dan kita tutup semua 100%. Oke, trailing stop kita sudah terpasang ya. Nah, biasanya kalau saya sampai candlestick bergerak setengah dari target profit kita di sini, biasanya saya ambil profitnya setengah dulu ya. Jadi caranya begini. Di saat open posisi ini, kita tekan tombol stop profit dan loss ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita pilih 50%. Nah, lalu untuk trigger price-nya di sini kita isi posisi yang kita ambil nanti ketika naik setengahnya. Misalkan di sini ya. Kalau setengahnya kan di area sini, berarti di angka 2,9907. 2,9907. Oke, confirm. Ya, sekarang kita tinggal tunggu saja apakah market akan naik dan target profit kita bakal kesentuh. Oh ya, di sini saya pasang alarm dulu di bagian stop loss-nya ya di bawah. Kalau ternyata alarmnya bunyi berarti kita loss. Tapi kalau nggak bunyi berarti kita profit ya. Oke, mudah-mudahan kali ini kita beruntung. Oke, sedikit lagi menyentuh target profit kita ya. Nah, di sini posisi saya yang setengah tadi udah diambil berarti ya. Maka di sini setelah kita mendapatkan setengah dari keuntungan, stop loss bisa kita naikkan ya. Seperti itu yang saya lakukan biasanya, stop loss kita naikkan. Lalu untuk di Binance Future-nya, nah di sini size-nya sudah berkurang. Tadi kan size-nya 152 sen ya, sekarang udah 76, jadi sudah keambil setengahnya. Sini kita sudah take profit tadi 0,7, sekarang sudah mendapatkan profit sementara hampir 1 dolar ya. Nah, lalu untuk stop loss-nya tadi karena kita sudah kurangi ke posisi entry, jadi kita nggak akan mengalami kerugian ya. Jadi sini posisi kita udah aman. Kita udah mengambil setengah dari profitnya di angka sekian ya. Jadi di tengah-tengah di sini tadi kita udah take profit 50% dari total margin yang kita lakukan ya. Sekarang kita tinggal tunggu market sampai menembus target profit kita. Jika ini sudah ditembus, maka trailing stop saya akan berjalan. Nah, di sini trailing stop berjalan, dia akan mengikuti keuntungan setinggi-tingginya. Nah, terus ya udah tembus. Berarti di sini kita sudah aktif ya untuk trailing stopnya. Sekarang tinggal tunggu turun karena callbacknya di 0,1% ya. Jadi ketika mengalami penurunan dari puncaknya dari sini, penurunan 0,1%, jadi sekitar segini ya, baru order saya akan tertutup. Nah, ini naik lagi. Oke, mudah-mudahan masih tetap naik. Ya, posisi saya sudah tertutup ya. Jadi dari ujung sini turun 0,1% sekitar sini. Nah, di sini order saya tertutup, kita mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi untuk kita melakukan trading yang sebenarnya, misalkan di Binance Future ataupun di Bybit nanti, karena ke depan saya rencana untuk melakukan trade itu di Bybit ya. Tadi hanya contoh saja untuk di Binance Future. Jadi kalian supaya tahu juga seperti apa teknis kita dalam melakukan open posisi yang sebenarnya ya, open posisi yang sebenarnya. Nah, jadi untuk melakukan open posisi di Binance, pertama-tama tentunya kalian harus memilih pairnya dulu ya, sesuai dengan pair yang kita analisa di dalam TradingView. Untuk yang ini kan pairnya SEN USDT ya. Jadi kalian bisa ketik SEN USDT, lalu pilih yang di market Binance. Nah, ini kan ada Binance.
ada KuCoin, ada Bybit. Nah, kalau kalian main di Bybit ya pilih kalian Bybit, Send USDT Perpetual Contract Bybit. Nah, untuk di Binance kita pilih Send USDT, bisa yang perpetual, yang ini juga bisa Send USDT Perp. Yang ini Send USDT garis miring Perpetual Future yang ada di Binance. Seperti itu. Ketika sudah kalian pilih, maka kalian akan masuk ke chart patternnya. Nah, jadi seperti itu ya teknisnya, sudah saya contohkan. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin dari awal gimana cara kita mengisi modal di Binance Future, nanti mungkin saya akan buatkan video khusus untuk penjelasan mengenai Binance Future ya. Oke, untuk posisi ini di backtest kita tandai dulu ya bahwa kita di sini sudah profit ya. Oke, sekarang posisi yang ke-85 kita win ya. Sementara jumlah trading 85, win 71, loss 14. Win rate kita 83,53%. Dan ini masih sangat-sangat bagus ya. Nah, sekarang jika kita simulasikan trading yang kita lakukan, misalkan kita memulai dari $10 ya. $10 di Binance Future atau di Bybit. Lalu untuk number of trade-nya di sini saya sarankan untuk per hari kalian melakukan trade itu 6 kali saja, 6 kali open posisi saja. Setelah itu mau win, mau loss, pokoknya 6 kali kalian berhenti. Besok kalian lanjutin lagi seperti itu ya. Lalu untuk stop lossnya kita ambil 0,5% saja dan take profitnya 0,7% seperti yang tadi kita lakukan ya. Jadi ini sekitar 1,4 untuk rasio win lossnya ya. Atau di sini kalian bisa juga pakai 0,6 biar lebih cepat tereksekusinya. Nah, yang 0,6 dan stop lossnya di 0,5, maka rasio kita menjadi 1,2 ya. Lalu untuk leverage ini sebaiknya gunakan maksimal 20 saja. Nah, apa itu leverage? Untuk kalian yang belum tahu, mungkin next time di video penjelasan mengenai Binance Future mungkin saya akan jelaskan di sana. Intinya leverage itu adalah pinjaman modal yang diberikan oleh broker ya. Lalu untuk exchange-nya di sini kita gunakan Bybit. Karena Bybit yang paling rendah memberikan trading fee-nya ya. Jadi untuk scalping sangat cocok untuk kita lakukan di Bybit. Oke, kita coba jalankan strateginya. Oh ya, untuk win rate tadi berapa ya kita dapat? Untuk win rate-nya 83 ya. Nah, ternyata kita memperoleh net profit $6 ya dalam satu hari. Jadi dengan modal $10 dan sehari kita melakukan 6 kali trade saja, yang win rate-nya kita memperoleh 83%, maka di sini kita berkesempatan untuk memperoleh $6 per hari. $6 lumayan loh ya. $6 kali 10.000 aja 60.000. Nah, kalau kali 14.000 artinya sekitar 84.000 ya. Per hari 84.000 dikali 30 hari kan lumayan kan? Jadi di sini dalam 6 kali open posisi kita hanya loss sekali saja ya. Nah, di sini coba kita tes. Coba kita lihat berapa persentasenya rasio win lossnya. Nah, ini yang masih kosong ya. Jadi karena lossnya sekali, sini win 6 kali open posisi ya. Yang ini sekali loss berarti persentase kita 83,33 ya. Jadi sama ya seperti yang tadi kita lakukan. Win rate-nya itu sama 83,33%. 6 kali trading, 5 kali win, 1 kali loss. Berarti udah bener kalau kita di sini tempatkan win rate-nya 83 ya. Dan kita memperoleh net profit-nya $6 dengan melakukan 6 kali trading per harinya dengan modal awal yaitu $10 dan menargetkan profit kita 0,7%, lalu stop loss-nya di 0,5% dengan leverage 20 kali ya di exchange Bybit, maka kita memperoleh $6. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi sementara untuk backtest kita akhiri di sini lagi. Saya akan lanjutkan sampai dengan 100 kali trade di part ketiga nantinya. Jadi yang ini kan part kedua ya. Part pertamanya sudah saya upload kemarin, jadi kalian bisa tonton. Nah, untuk video yang kemarin part pertamanya backtest 100 kali trade strategi scalping Fibonacci Crypto. Ini sudah saya upload kemarin. Untuk kalian yang belum tonton silakan kalian tonton dulu. Video yang saat ini adalah part kedua ya. Sini kita sudah melakukan backtest sebanyak 85 kali open posisi ya dan mendapatkan win-nya 71 kali, lalu loss-nya 14 kali. Win rate kita menjadi 83,53. Nah, ini akan saya lanjutkan lagi sampai dengan 100 kali trade ya. Jadi setelah 100 kali trade saya akan buatkan lagi videonya berapakah win rate yang akan kita dapatkan nanti setelah 100 kali trade. Mudah-mudahan masih mendapatkan win rate yang lumayan di 80%-an atau 70% minimal. Itu yang saya harapkan untuk 70% minimal. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan share.
Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah selalu support channel Ugo dengan cara subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi lonceng agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Ugo, sehingga kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik seperti trading cryptocurrency, rekomendasi koin kripto potensial, ataupun cara-cara menghasilkan uang dari internet ya. Sekali lagi untuk disclaimer bahwa channel Ugo sama sekali tidak mengajak kalian melakukan open posisi, membeli atau menjual aset kripto seperti yang dilakukan di video-video kami, karena video ini hanya sebatas edukasi saja. Sama sekali tidak ada unsur ajakan. Saya bukan afiliator dari aplikasi apapun, saya tidak dibayar untuk membuat video. Di sini pure saya lakukan untuk edukasi semata, dan saya bukan seorang financial advisor ya. Jadi pastikan kalian udah tahu resikonya jika memutuskan untuk berinvestasi ataupun trading di dalam cryptocurrency. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you on the next video and thank you. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.